Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Pak Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Ini Bapak sajikan tentang peta konsepnya. Jadi secara umum bahwa sistem gerak pada manusia itu terdiri atas dua, yaitu yang pertama alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif itu terdiri atas apa? Ada tulang, kemudian ada rangka dan ada sendi. Alat gerak aktif hanya satu, yaitu otot. Nah, selebihnya yang sebagian sini ini yang macam-macamnya jenis-jenisnya. Nah, ini akan kita pelajari nanti ya, lebih detailnya lagi. Oke. Nah, sistem gerak pada manusia itu terdiri atas dua ya tadi ya. Ada yang alat gerak aktif yaitu otot, dan alat gerak pasif yaitu tulang. Lalu apa sih yang disebut dengan tulang dan otot itu? Dan bagaimana cara tulang dan otot itu menggerakkan tubuh kita? Lalu bagaimana jika ada yang rusak di antara keduanya? Apakah mengganggu sistem gerak kita? Nah, ini akan kita pelajari di bab ini. Jadi tolong disimak dengan sebaik mungkin. Kita mulai dari sistem gerak pasif atau tulang. Ini tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi otot dan tulang bekerja sama untuk menggerakkan tubuh kita. Ya. Berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang. Yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Perlu kalian ketahui bahwa pada saat kita masih janin, sebagian besar tubuh kita itu terdiri atas tulang rawan. Kemudian seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan, tulang rawan itu berubah atau mengalami proses yang namanya osifikasi menjadi tulang keras atau osteon. Ya. Tetapi ada beberapa tulang rawan yang masih terdapat pada tubuh kita ya, orang dewasa ya. Nah, ini akan kita pelajari di slide selanjutnya ya. Kita mulai dari tulang rawan ya. Tulang rawan pada tubuh manusia dewasa terdiri atas tiga jenis. Yang pertama namanya adalah tulang rawan hialin. Nah, ini merupakan tulang rawan yang paling banyak ditemukan. Kemudian contohnya ini yang paling gampang dari cuping hidung manusia, ada pada cuping hidung. Kemudian di persendian, jadi di antara sendi itu ada tulang rawannya. Kemudian di antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, setiap tulang itu memiliki yang namanya matriks. Pada tulang rawan, matriksnya itu berbentuk homogen atau serba sama. Kemudian halus dan transparan. Yang kedua adalah tulang rawan elastis. Sesuai dengan namanya, tulang ini pasti bersifat lentur dan kuat biasanya ya. Kemudian terletak pada bagian luar telinga. Jadi daun telinga kalian itu bersifat elastis. Kenapa? Karena tersusun atas tulang rawan elastis. Kemudian ada juga pada katup epiglotis. Nah, matriksnya itu adalah mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Sini terlihat ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini biasanya sifatnya kurang lentur ya. Kurang lentur, kemudian terletak pada antar ruas tulang belakang. Matriksnya itu mengandung kolagen yang coba dilihat bentuknya tidak teratur malang melintang seperti itu ya. Itu adalah tiga tulang rawan. Sekarang kita masuk ke tulang keras. Nah, tulang keras itu merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Ya, sebagian besar tubuh kita itu di atas tulang keras ya. Dimana contohnya banyak sekali ya, di tulang tengkorak, kemudian tulang lengan atas, tulang lengan bawah, kemudian tulang kering dan lain sebagainya. Pada tulang keras itu selnya disebut dengan osteosit. Nah, kemudian ada yang namanya periosteum. Apa itu? Yaitu adalah bagian luar tulang keras ya, yang melapisi yang keras itu namanya periosteum ya. Dan ini berfungsi juga sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian tulang keras matriksnya terdiri atas dua. Yang pertama adalah matriks kolagen dan mineralnya ada kalsium, ada magnesium, ada fosfat. Kemudian di dalam tulang keras ada yang namanya sistem
Havertz, sorry. Nah, ada yang namanya sistem Havertz ya. Sistem Havertz itu adalah sebuah sistem yang terdiri atas saluran Havertz. Ini di sini saluran Havertz ini yang tengah ini. Kemudian ada lingkaran sel, ini osteon atau lingkaran selnya, kemudian lingkaran matriksnya. Ini semuanya disebut dengan sistem Havertz. Di dalam tulang keras terdapat juga yang namanya sumsum. Ada dua jenis. Yang pertama adalah sumsum kuning. Ya, fungsinya apa? Untuk penimbunan lemak. Yang kedua adalah sumsum merah, fungsinya untuk pembuatan sel darah merah. Kemudian proses pembentukan dan perusakan tulang itu diatur oleh beberapa. Yang pertama adalah kalsium ya. Kemudian jadi kalau kalian banyak makan makanan kalsium, tulang kalian jadi kuat ya. Ada fosfat, ada vitamin D, dan ada hormon kalsitonin dan hormon paratiroid. Nah, tulang keras berdasarkan sifat matriksnya itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah tulang kompak. Nah, ini matriks itu sangat padat dan rapat. Ini biasanya pada bagian luar tulang pipa, ini tulang pipa ya, bentuknya mirip pipa. Bagian luarnya ini ada tulang kompak, ini yang paling keras. Yang kedua ada tulang spons. Biasanya dalam spons matriks itu berongga. Coba dari sini contohnya nih. Ini berongga-rongga. Biasanya terletak pada ujung tulang pipa. Terletak juga pada tulang pipi dan tulang yang pendek. Nah, sekarang kita masuk ke tulang pipa ya. Jadi berdasarkan bentuknya, tulang keras itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah tulang pipa. Seperti namanya, dia berarti berbentuknya mirip dengan pipa, panjang begitu ya. Terdiri atas 3 bagian. Yang pertama diafise itu bagian tengah, epifise itu adalah bagian ujungnya atas dan bawah. Kemudian ada cakra epifise, ini adalah pembatas antara keduanya. Contohnya ada tulang paha, tulang betis, tulang hasta, pengumbil, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua namanya adalah tulang pipih. Seperti namanya, bentuknya dia tentu adalah pipih ya. Dia berbentuk pipih. Nah, ini dilihat. Tulang pipih ya, tulang pipih. Ini tulang pipih, bentuknya pipih. Di mana contohnya? Contohnya ada di tulang rusuk, kemudian ada tulang pelikat dan tulang tengkorak. Ini tulang pelikat, ini bentuknya begini. Kemudian yang ketiga ada namanya tulang pendek ya. Tulang pendek itu berbentuk silindris dan pendek-pendek. Contohnya di mana? Ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki ini. Yang keempat adalah tulang yang bentuknya itu tidak beraturan. Ini tidak beraturan. Contohnya ada di mana? Pada wajah, kemudian pada tulang belakang. Nah, sekarang bagaimana sih proses pembentukan tulang? Proses pembentukan tulang itu disebut dengan osifikasi, yaitu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Ya, di dalam tulang rawan terdapat rongga yang disebut dengan osteoblast. Nah, osteoblast itu lama-kelamaan akan membentuk osteosit. Nah, osteosit itu merupakan tadi sel pada tulang keras. Nah, ini susunan rangka tubuh manusia ya. Ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Dari Bapak untuk pertemuan kali ini cukup ya. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.